Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Mandi bersama suaminya untuk pertama kalinya. Mereka. Sunita menoleh, Elena juga menoleh. Ia melihat sang cucu sangat mirip dengan dirinya saat masih muda. Cucuku. Gumam Elena tanpa sadar. Alvaro merangkul tubuh istrinya dari belakang. Ia takut jika istrinya tidak kuat dengan situasi seperti ini. Alvaro sengaja mengundang mereka. Setelah Alvaro tahu jika Raksa adalah paman Abei, Alvaro perlahan mengusap bahu Abei agar Abei bisa tenang. Elena meminta Sunita untuk berdiri. Kemudian ia langsung memeluk putrinya itu. Putri kesayangannya, namun karena keras kepala Sunita, membuat mereka harus putus hubungan. Mereka tidak sadar jika keras kepala Sunita adalah dari mereka sendiri sebagai orang tua. Mengapa baru sekarang? Tanya Elena lagi. Ampunkan Nita Nita banyak salah pada mama dan papa, ucapnya. Abei dan semua para tamu undangan merasa terharu. Pesta pernikahan yang seharusnya bahagia kini berubah menjadi pesta air mata. Berry yang tadinya mementingkan egonya, kini mulai melunak. Ia pun merangkul tubuh Sunita. Sebenarnya mereka juga merindukan putri mereka. Namun karena ego mereka terlalu kuat. Dan mereka ingin anak mereka yang datang duluan meminta maaf. Sedangkan Sunita yang terlanjur malu juga mempertahankan egonya sendiri. Apalagi saat mendengar dari Raksa kakaknya, bahwa orang tua mereka belum bisa menerima Sunita. Hal itu semakin membuat Sunita merasa takut untuk kembali. Kami sejak dulu menunggumu datang meminta maaf. Kami terus menunggu hingga hari ini tiba. Mengapa baru sekarang? Setelah puluhan tahun kamu meninggalkan rumah, tanya Berry. Sunita tidak bisa menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Abei. Kemudian meraih tangan Abei agar mendekat. Abei pun menurut saja. Ini nenek dan kakekmu, ucap Sunita pada Abei. Abei belum bereaksi apa-apa. Ia belum pernah melihat nenek dan kakeknya. Baru kali ini ia bertemu. Abei kemudian memberanikan diri menyalami tangan neneknya, kemudian menciumnya. Abei mencium tangan neneknya yang sudah keriput. Elena mengusap kepala Abei dengan lembut. Kemudian memeluk Abei. Untuk pertama kalinya Abei merasakan kehangatan sebuah keluarga dari sang mama. Selama ini ia tidak pernah merasakan dari sejak lahir hingga usianya 23 tahun. Cucuku, maafkan nenekmu yang renta ini. Maafkan nenek yang hanya mementingkan ego sendiri. Abei menggeleng. Ia sudah tidak kuat menahan laju air matanya. Bahkan hendak bicara saja lidahnya terasa keluh. Maafkan kakek juga. Kakek tidak pernah ambil tahu tentang kalian. Kakek terlalu egois. Abei beralih memeluk sang kakek yang juga sudah keriput.
Abei hanya mengangguk saat sang kakek meminta maaf padanya. Kerongkongannya terasa tercekat dan tidak mampu berkata apa-apa. Maafkan aku juga. Ucap Safa yang entah sejak kapan mendekati mereka. Aku sudah jahat kepadamu, hanya karena iri kepadamu. Ucapnya lagi. Safa datang bersama sang suami. Beruntung suaminya baik, mereka menikah tanpa pesta, karena Safa terlalu malu pada dirinya sendiri. Ardina dan Billy juga mendekat. Mereka juga terharu dengan pertemuan keluarga ini. Ardina juga tidak tahu jika besannya dari keluarga kaya. Setelah Alvaro bercerita dan ingin mengundang keluarga Berry, barulah Ardina tahu, kalau begitu sungkeman di sini saja deh. Ucap Ardina mencairkan suasana. Mereka semua baru sadar jika mereka belum melakukan sungkeman. Sunita meminta kedua orang tuanya untuk berbaris berjejer, agar pengantin bisa dengan mudah melakukannya. Seluruh keluarga inti pun berbaris. Hanya Arina dan suaminya yang tidak datang. Ardina pun memakluminya, bukan salah mereka juga. Ardina sudah mengundang mereka, tapi mereka yang tidak datang. Ardina tidak masalah tentang itu. Ia juga tidak mungkin memaksakan kehendaknya agar Alvaro menikahi wanita itu. Sekarang pasangan pengantin sudah berada di atas panggung. Orang yang pertama memberi ucapan selamat adalah Dari dan Dea. Selamat menempuh hidup baru untuk pasangan bucin, ucap Dari sambil merangkul dan memeluk Alvaro. Terima kasih, kalian kapan? Tanya Alvaro. Insya Allah akan segera menyusul, maaf gak ada kado, jawab Dari. Tidak apa-apa, ucapan dan doa adalah kado yang terindah, jawab Alvaro. Dea begitu juga kepada Abei. Dea juga mengucapkan selamat dan memeluk Abei. Setelah selesai keduanya pun segera turun, karena yang lain juga mau memberikan ucapan selamat. Bermula dari karyawan perusahaan, mereka rela mengantri hanya untuk sekedar memberi ucapan selamat. Mereka juga turut berbahagia bila bos mereka bahagia. Satu persatu memberikan ucapan selamat. Sementara Sunita sedang bersama kedua orang tuanya. Setelah puluhan tahun tidak bertemu, ada rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Abei tersenyum melihat sang mama sedang tertawa bahagia. Terima kasih sayang. Aku tahu pasti kamu yang mengundang mereka, iya kan? Alvaro mengangguk. Tapi aku tidak tahu akan bakal seperti ini. Mungkin inilah yang dinamakan takdir. Mama bertemu kedua orang tuanya di hari bahagia kita. Kamu benar sayang. Ardina dan Billy pun bergabung dengan Berry dan keluarganya. Sedangkan Safa merengek minta disuapi oleh suaminya. Beruntung suaminya sangat sabar. Para tamu masih terus memberikan ucapan selamat. Ada yang membawa kado, ada juga yang tidak. Yang membawa kado adalah istri dari kolega bisnis Alvaro. Karena mereka penasaran dengan istri Alvaro. Meskipun mereka sudah melihat fotonya yang dicetak di kartu undangan, namun pandangan mereka yang aslinya lebih cantik daripada yang difoto.
Bisa saja sih begitu, ada juga orang lebih cantik di foto daripada aslinya. Acara terus berlanjut. Sebagian tamu ada yang sudah pulang setelah makan, karena mereka punya urusan masing-masing. Sementara Pak Penghulu sudah pulang sejak tadi. Saat mereka selesai haru-haruan, karena Pak Penghulu juga ada hal lain. Kebahagiaan terpancar dari wajah Sunita dan juga keluarganya. Setelah sekian lama persengketaan akhirnya terselesaikan. Begitulah jika mementingkan ego masing-masing, maka setiap permasalahan tidak akan selesai jika salah satu tidak mengalah. Coba kalau dulu kita yang mengalah, cucu kita tidak akan menderita, ucap Elena. Berry hanya mengangguk kemudian memeluk istrinya. Kekecewaan mereka pada Sunita cukup mendalam ketika itu. Sehingga mereka mengusir Sunita yang lebih memilih pria miskin. Nak, bagaimana jika kamu kembali saja? Mama sudah semakin tua. Biar di masa tua kami bisa bersamamu. Ucap Berry, tapi Abei? Tanya Sunita, Abei sudah menikah, sudah pasti akan ikut suaminya. Kita bisa menjenguknya kapan saja, jawab Berry. Benar, Mama sependapat dengan papamu, Elena menimpali. Setuju, sahut Ardina dan Billy bersamaan. Ternyata diam mereka mendengarkan pembicaraan keluarga itu. Abei bisa tinggal bersama kami, ya kan Pak? Tanya Ardina senang, Billy pun mengangguk sebagai jawaban. Para tamu undangan mulai sedikit, karena acara hampir selesai. Pernikahan Abei dan Alvaro menyatukan keluarga yang sudah lama bersitegang. Mungkin inilah hikmah dari semua ini. Pengantin turun dari panggung pelaminan. Karena para tamu undangan sudah memberikan ucapan selamat semuanya, termasuk Mustika dan Farel yang datang belakangan. Namun mereka hanya datang sebentar saja, karena mereka harus fitting gaun pengantin. Ya, pernikahan mereka juga sebentar lagi, karena keluarga mereka sudah sepakat tidak akan menunda lama-lama. Ma, nenek, kakek, Abei langsung menghampiri mereka semua. Mama tidak disapa? Tanya Ardina pura-pura merajut. Sapa dong Ma, Papa juga, jawab Abei. Kamu tidak lapar, sayang? Tanya Alvaro. Lapar sih, tapi aku ambilkan ya. Alvaro segera ke tempat makanan. Ia memilih apa yang disukai istrinya itu. Alvaro kemudian membawa satu piring makanan untuk mereka berdua. Elena tersenyum saat melihat cucu dan cucu menantunya makan sepiring berdua. Ia menoleh ke suaminya yang juga tersenyum. Persis seperti kita dulu, ya Pak? Ucap Elena. Berry mengangguk. Ya, rasanya aku ingin kembali muda. Andai saja waktu bisa diulang, mungkin tidak akan seperti ini. Raksa dan Amanda menghampiri mereka dan berpamitan. Safa dan suaminya sudah pulang sejak tadi. Karena Safa merengek minta pulang,
Abei bahagia karena keluarga dari mamanya sudah akur. Ia menatap suaminya dalam, seolah berharap tidak ingin terjadi seperti keluarga mamanya, yang mementingkan keegoan masing-masing. Aku tidak akan seperti itu, ucap Alvaro yang mengerti arti tatapan istrinya. Terima kasih suamiku, kaulah segalanya untukku. Bila kamu tidak lagi mencintaiku terus terang, jangan mengkhianatiku dengan berselingkuh, ucap Abei. Tanpa sadar air matanya jatuh. Alvaro memeluk istrinya dan mengusap air matanya. Alvaro bukan tipikal orang seperti itu. Alvaro setia pada pasangannya. Itu sebabnya ia sulit untuk jatuh cinta. Namun sekalinya jatuh cinta, maka sulit untuk dia melepaskannya. Terkecuali jika orang yang dicintainya mengkhianatinya dengan pria lain. Seorang pria sedang berjalan dengan gagahnya memasuki tempat acara tersebut. Meskipun sudah berumur, namun tetap terlihat gagah. Pria itu hingga saat ini belum memiliki pasangan meski usianya sudah mencapai 48 tahun. Maaf, aku terlambat, ucapnya. Mereka semua menoleh ke arah suara. Elena dan Barry tentu saja mengenali suara itu. Namun ia tidak ingin lagi menjodohkan putrinya, karena menurutnya hanya sia-sia. Ya, pria itu adalah Azri Arditama, pria yang pernah dijodohkan dengan Sunita. Dalam diam pria itu mencintai Sunita, namun ia sadar jika cinta tidak bisa dipaksakan. Azri menyalami pengantin pria dan wanita dan memberikan hadiah, yang ternyata paket bulan madu selama seminggu. Kemudian Azri menyalami semua keluarga yang ada di situ. Saat giliran Sunita, ia menarik tangannya kembali. Sunita tersenyum kikuk, ia sadar kesalahannya. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya. Sebenarnya Azri merasa tidak baik saja saat dekat dengan Sunita. Meskipun sudah puluhan tahun. Ia tidak bisa melupakan Sunita, hingga ia memilih melajang di usia hampir kepala 5. Kemudian Azri pun pamit. Sunita memandang kepergian Azri, yang semakin menjauh kemudian menghilang dari pandangan semuanya. Elena mendekati Sunita dan menyentuh pundaknya. Mama menyukai dia karena sopan santunnya terhadap orang tua. Ditambah lagi dia orang kaya. Jadi mama dan papa berinisiatif menjodohkan kalian, dengan harapan kamu bisa hidup bahagia. Namun dugaan kami salah, maafkan kami sayang, ucap Elena. Sudah lama, semuanya sudah berlalu. Lagi pula dia pasti sudah berkeluarga, ujar Sunita. Sebenarnya dia menunggumu. Dia selalu bertanya keadaanmu. Apakah kamu bahagia? Raksa menimpali. Tapi aku tidak layak, Mas. Jawab Sunita. Jika dari dulu Mas menemukan kalian, mungkin kalian tidak seperti ini, ucap Raksa. Sunita menatap dalam wajah kakaknya itu. Raksa malah mengalihkan pandangan ke mama dan papanya. Sekarang kamu ikut kami pulang ya.
Soal putrimu, dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya, kata Barry. Benar kata kakek, Abei adalah istriku sekarang. Maka semuanya adalah tanggung jawabku. Ucap Alvaro menimpali. Jadi bagaimana? Kapan kalian bulan madu? Tanya Ardina antusias. Sebenarnya kami tidak ingin bulan madu. Tapi ini jika tidak digunakan akan mubazir, jawab Abei. Kalau begitu malam ini juga kami berangkat, kata Alvaro. Mereka semua setuju, apalagi Ardina yang sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Ingin rasanya dia melompat kegirangan, tapi masih sadar bahwa mereka di tempat umum. Setelah semuanya sepakat, Sunita pun ikut kembali ke mansion keluarganya. Ia akan tinggal bersama orang tuanya. Raksa begitu bahagia, adiknya mau kembali lagi meskipun terlambat. Sementara Alvaro dan Abei, setelah mereka berkemas dan membawa pakaian seperlunya saja. Malam ini juga mereka berangkat ke tempat tujuan mereka. Paspor, jangan khawatir. Ternyata sebulan sebelum pernikahan mereka, Alvaro sudah membuat paspor untuk Abei. Alvaro sudah sering ke luar negeri, jadi sudah pasti paspornya ada. Alvaro sudah menyiapkan semuanya sebelumnya. Meskipun Abei mengatakan tidak perlu berbulan madu. Tapi siapa sangka, mereka dapat paket bulan madu selama seminggu. Kini mereka sudah berada di bandara. Alvaro membawa mobil sendiri, dan akan ia titipkan di bandara. Alvaro sengaja melarang mereka untuk mengantar ke bandara. Alvaro dan Abei sudah berada di dalam pesawat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu hampir 7 jam. Abei yang baru pertama kali naik pesawat pun merasa tegang pada awalnya. Beruntung Alvaro sangat perhatian. Ia merangkul Abei agar tidak terlalu tegang saat pesawat berada di udara. Barulah Abei merasa tenang. Pagi hari, mereka pun tiba di negara tujuan mereka. Alvaro memesan taksi dan minta diantar ke hotel. Nama hotel tersebut sudah tertera di paket bulan madu mereka. Semuanya, dari tiket pesawat, hotel, makan dan jalan semuanya ditanggung. Jadi mereka tinggal menikmatinya saja. Tiba di hotel. Alvaro memperlihatkan paket bulan madu mereka. Pelayan hotel pun memanggil manajer mereka. Manajer hotel memeriksa paket bulan madu tersebut. Kemudian manajer pun mengangguk dan meminta pelayan untuk melayani mereka dengan baik. Mereka diantar ke kamar hotel, Abei dan Alvaro pun masuk. Abei langsung berlari kecil membanting dirinya ke ranjang empuk. Capek ya? Tanya Alvaro. Abei mengangguk. Sayang, lihatlah ke balkon, pinta Alvaro. Abei mengernyitkan keningnya. Ia belum memeriksa kamar hotel mereka. Apa saja yang ada di dalam kamar ini? Abei belum menyadarinya. Ada apa di balkon? Tanya Abei polos. Lihatlah, pasti kamu suka, jawab Alvaro.
Abei berjalan ke balkon, diikuti Alvaro di belakangnya. Pintu balkon yang terbuat dari kaca dan masih tertutup gorden. Perlahan Abei membuka pintu balkon. Seketika ia terkesiap dan takjub melihat pemandangan dari balkon tersebut. Pemandangan sungai Yara yang indah baik dari dekat atau jauh. Abei berbalik menatap suaminya. Kemudian ia berbalik lagi memandang sungai tersebut. Indah sekali. Ucap Abei. Ternyata Om Azri sengaja memilihkan tempat ini untuk kita. Ujar Alvaro. Jawab Abei sambil mengangguk. Oh ya, di sini juga disediakan dapur mini jika ingin memasak. Tapi jika tidak, kita bisa memesan atau pergi ke restoran. Karena hotel ini dikelilingi oleh pertokoan dan restoran. Ucap Alvaro menjelaskan. Kok kamu hafal, sayang? Tanya Abei. Karena aku pernah ke negara ini. Waktu itu aku dan Dari bertemu klien di negara ini. Jawab Alvaro. Abei hanya mengangguk saja, karena masih menikmati keindahan sungai di depan matanya. Diam Alvaro memesan makanan dan minuman. Nanti mereka akan makan berdua di balkon sambil menikmati keindahan negara ini. Setengah jam kemudian, bel kamar mereka berbunyi. Alvaro segera membuka pintu. Alvaro juga mempersilahkan pelayan untuk membawa makanan ke balkon. Pelayan dengan senang hati melakukannya. Silahkan menikmati fasilitas hotel kami. Di sini juga ada kolam renang dan spa jika Tuan dan Nona mau. Ucap pelayan. Terima kasih. Ucap Alvaro. Kemudian pelayan pun pamit. Alvaro menghampiri istrinya yang seperti terlena dengan pemandangan di depannya. Makan dulu, dari semalam kamu tidak makan. Ucap Alvaro. Aku belum puas menikmati keindahan tempat ini. Ujar Abei. Nanti aku akan bawa kamu jalan. Bagaimana? Tanya Alvaro. Benarkah? Apa di sini juga banyak tempat menarik? Tanya Abei. Tentu saja, di setiap negara pasti ada tempat menarik. Semua itu sebagai bukti bahwa negara itu indah. Seperti di negara kita juga. Jawab Alvaro. Kemudian keduanya pun makan. Memang mereka sangat lapar. Saat di dalam pesawat, mereka hanya makan cemilan dan minuman saja. Tidak ada makanan berat yang membuat perut kenyang. Sayang, menurutmu bagaimana dengan Om Azri? Tanya Abei. Menurutku dia baik. Mengapa bertanya seperti itu? Gak, hanya ingin dengar pendapat suamiku saja. Alvaro bukannya cemburu, hanya saja ia ingin tahu. Mengapa istrinya tiba-tiba bertanya seperti itu? Sayang, kamu mau mandi? Tanya Alvaro. Setelah beberapa menit mereka selesai makan. Pelayan hotel pun sudah mengambil piring kotor bekas mereka makan. Suamiku duluan saja, aku masih ingin duduk di balkon. Jawab Abei.
Abe menjerit saat ia diangkat dan digendong oleh Alvaro. Kamu harus mandi lebih dulu, setelah itu baru kita istirahat, kata Alvaro. Lepas, suamiku, aku bisa jalan sendiri, pinta Abe. Alvaro tidak menghiraukan permintaan istrinya. Ia tetap menggendong Abe hingga ke dalam kamar mandi. Kemudian mereka mandi bersama, meskipun ada sedikit drama. Abe berulang kali mengatakan malu, namun Alvaro tidak peduli. Abe akhirnya harus pasrah mandi bersama suaminya untuk pertama kalinya. Cuma mandi, Alvaro belum menjamah Abe. Bukan berarti dia tidak normal. Hanya saja ia tidak mengikuti hawa nafsu semata. Meskipun sudah resmi menjadi pasangan suami istri, Alvaro tetap menjaganya. Ada saatnya untuk mereka melakukan hubungan suami istri. Dan itu harus dengan kerelaan sendiri. Bukan karena dipaksa atau terpaksa. Karena tujuan pernikahan bukan menjurus ke masalah itu semata. Setelah selesai mandi, keduanya mengeringkan tubuh dan rambut mereka. Abe dan Alvaro masih memakai bathrobe dan belum mengganti pakaian mereka. Abe kembali ke balkon. Alvaro pun menghampirinya. Istirahat dulu, lagi pula kita 1 minggu berada di sini, ucap Alvaro memeluk Abe dari belakang. Tapi aku belum puas menikmati keindahan tempat ini, jawab Abe. Nanti kita jalan, mau lihat kanguru gak? Di sini terkenal dengan sebutan negeri kanguru, kata Alvaro. Pantainya ada? Tanya Abe. Ada dong, dan negara ini terletak di bagian selatan dari negara kita. Abe manggut. Nanti ia akan meminta ke suami untuk jalan ke tempat menarik di negara ini. Keduanya masuk ke dalam dan akan istirahat lebih dulu. Karena Abe meminta untuk jalan nanti sore. Sebenarnya waktu di dalam pesawat, Abe maupun Alvaro tidak cukup tidur. Rencananya ingin langsung istirahat saat tiba di hotel. Namun ngantuknya jadi hilang saat melihat pemandangan indah negara ini. Istirahat dulu ya, biar gak terlalu capek nanti saat jalan, pinta Alvaro. Abe mengangguk, perlahan ia memejamkan matanya. Alvaro memeluk Abe dari belakang, mencium rambut Abe yang sangat wangi. Akhirnya Abe pun tertidur dalam dekapan suaminya. Alvaro juga memejamkan matanya, ia juga merasa mengantuk. Setelah beberapa jam, keduanya pun terbangun. Abe menuntut Alvaro yang berjanji akan ngajaknya jalan. Alvaro pun mengiyakan. Alvaro meminta manajer hotel untuk memanggil taksi. Sementara mereka sedang siap untuk pergi jalan hari ini. 1 jam kemudian, supir taksi ternyata sudah tiba di depan hotel. Abe dan Alvaro keluar dari dalam lift. Keduanya bergandengan tangan. Tidak ada lagi rasa malu di antara keduanya. Apalagi sekarang sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Dan lagi, mereka sedang berada di luar negeri. Kemana dulu kita? Tanya Alvaro pada Abe.
Di sini ada pasar gak? Tanya Abei balik. Ada Nona. Bukan Alvaro yang menjawab, tetapi supir taksi. Kita ke pasar ya, sayang. Ucap Abei sambil merangkul lengan suaminya. Terserahmu saja sayang, jalan pak. Perintah Alvaro. Supir taksi pun mulai menjalankan mobilnya. Supir taksi membawa mereka ke pasar loak yang ada di negara ini. Wah, ramai sekali. Ucap Abei saat mereka tiba di pasar tersebut. Di sini memang ramai pengunjungnya Nona. Selain harganya terjangkau, juga barangnya tidak kalah bagus. Ucap supir taksi menjelaskan. Pak, mungkin kami akan lama. Sebaiknya Bapak pulang dulu dan tinggalkan nomor telepon Bapak untuk saya hubungi. Kata Alvaro. Baik Tuan. Jawab supir taksi itu. South Melbourne Market adalah pasar yang ramai dikunjungi wisatawan. Baik dari dalam dan luar negeri. Mengapa begitu? Karena tempat ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Abei yang terlihat riang menggandeng tangan Alvaro. Matanya menelisik ke segala arah mencari barang yang ia inginkan. Aku mau bunga, bolehkah sayang? Tanya Abei. Alvaro tersenyum sambil mengusap lembut kepala Abei. Apapun untukmu, jika kamu menginginkan kita mencetak gol aku juga siap kok. Jawab Alvaro. Abei tersipu, dia bukan orang bodoh yang tidak mengerti kata kiasan seperti itu. Meskipun dia polos dan masih segel, namun ia mengerti maksudnya. Tunggu di kamar saja. Bisik Abei. Alvaro tersenyum hingga menampakkan giginya yang putih bersih dan rapi. Abei memilih bunga krisan merah yang melambangkan cinta kepada lawan jenis. Penjual bunga itu pun tersenyum dan langsung membungkusnya. Setelah beberapa menit, penjual bunga itu pun memberikan bunga tersebut kepada Abei. Abei langsung membayar dengan mata uang negara ini. Tentu saja uang tersebut dari paket bulan madu mereka. Terima kasih Nona, semoga bahagia selalu dengan pasangannya. Ucap penjual bunga tersebut. Sama-sama. Jawab Abei. Sedangkan Alvaro seperti biasa berwajah datar jika di depan orang lain. Namun berbeda saat bersama Abei. Kok kamu pilih bunga itu, sayang? Tanya Alvaro. Karena aku suka. Jawab Abei. Sejak kapan? Kok aku gak tahu? Tanya Alvaro lagi. Abei tidak menjawab. Ia malah menarik tangan Alvaro menuju tempat lain lagi. Sementara di sisi lain, Sunita yang sudah kembali ke mansion keluarganya pun merasa senang. Pakaiannya pun berubah modis. Jika dulu ia lebih senang berpakaian sederhana. Itu sebabnya Patrio tidak mengetahui jika Sunita adalah anak orang kaya. Karena Sunita tidak memperlihatkan kemewahannya. Namun tanpa Patrio ketahui, Sunita sering membantu Patrio untuk membayar biaya kuliahnya. Hingga Patrio sukses dan diterima bekerja di perusahaan. Jangan ingat masa lalu.
Ucap Elena yang tiba-tiba mendekati Sunita. Mama, apa benar yang dikatakan Mas Raksa? Tanya Sunita tentang Asri. Sudah gak usah dibahas, gak penting, jawab Elena. Sunita menghela nafas. Ia merasakan begitu banyak perubahan pada kedua orang tuanya. Dulu mamanya tidak seperti ini. Sekarang malah tidak ingin membahas orang yang dulu selalu mereka puji. Makan yuk, ajak Elena. Sunita mengangguk lalu mengikuti sang mama. Meskipun sudah berumur, namun Elena masih terlihat cantik. Karena ia sering melakukan perawatan. Berbeda dengan Sunita yang nyaris tidak pernah perawatan. Nyonya, makanan sudah siap, ucap pelayan saat Elena dan Sunita ke dapur. Panggilkan Tuan, Big, titah Elena. Baik Nyonya, jawab pelayan. Pelayan pun memanggil Berry yang ada di teras rumah. Ternyata ia sedang ngobrol dengan Azri. Azri sengaja datang setelah sekian lama tidak pernah datang. Mungkin kedatangannya kali ini ada maksud? Anak Azri, ayo makan kebetulan sekali, kata Elena. Azri hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Matanya memandang Sunita. Sementara yang dipandang hanya menunduk saja. Bersambung.